Salam, dunia hukum di pengadilan negeri Denpasar kembali tercoreng oleh adanya oknum advokat yang menista advokat lain di hadapan sidang yang terhormat dengan mengatakan anjing, bangsat, dan sebagainya yang tentu tidak layak diucapkan di hadapan sidang yang terhormat. Gitu. Bagaimana ceritanya dapat saya jelaskan sebagai berikut. Jadi pada sidang terdahulu ada terdakwa atas nama M. Sarbini yang didampingi oleh saudara Haji Muhammad Hussein dengan mengatasnamakan kantor Teddy Lovim. Saya selaku pemilik kantor Teddy Lovim merasa tidak pernah menerima kuasa dari saudara Sarbini. Dan ini tentunya menjadi presiden buruk. Saya nggak pernah terima kuasa sama sekali. Oleh karena saya tidak menerima kuasa, maka saya bersuratlah kepada Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Dalam sidang dibacakan surat keberatan kami pada hari Selasa tanggal 25 November 2025. Di hadapan sidang, Ketua Majelis Hakim mengatakan bahwasanya ada surat dari kantor Teddy Lovim mengatakan bahwa kantor saya tidak pernah menerima surat kuasa dari siapapun dan surat kuasa saudara Muhammad Hussein tidak benar. Inilah yang menimbulkan kemarahan saudara Haji Muhammad Hussein. Sehingga yang bersangkutan tidak layak untuk mendampingi saudara M. Sarbini. Ini menimbulkan kemarahan dengan mengatakan Teddy advokat anjing, Teddy advokat bangsa, dan sebagainya. Yang tentunya bahasa ini telah melanggar marwah Mahkamah Agung dan tidak layak harus disampaikan depan persidangan. Inilah yang kemudian saya harus mengklarifikasi bahwa kenapa sampai hal itu terjadi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ada ketentuan dalam pasal 56 KUHP mengatakan bahwasanya kewajiban negara untuk menunjuk penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang tidak memiliki penasihat sendiri, terutama dalam kasus pidana yang ancamannya berat, pidana mati atau 15 tahun lebih, atau bagi yang mereka tidak mampu untuk memiliki advokat tersendiri yang ancamannya lebih daripada 5 tahun, kewajiban berlaku pada semua tingkat pemeriksaan. Negara lah yang menunjuk, ketika menunjuk. Begitu. Nah, kenapa kata-kata wajib di sini? Memang wajib didampingi gitu. Nah, kita tidak bisa bayangkan bila mana sampai terjadinya putusan yang bersangkutan kemudian mendampingi dan baru diketahui, tentu bisa bebas ini terdakwa ini. Ini kan tentu akan membuat putusan tersebut menjadi catat hukum. Inilah kenapa saya harus menjelaskan pada majelis hakim bahwa itu tidak benar. Gitu. Nah, perkataan yang disampaikan di hadapan persidangan dan sebagainya, kata-kata yang tidak pantas, saya tentu akan melaporkan yang bersangkutan kepada pihak kepolisian dengan penistaan, lalu pencemaran nama baik, ada pemalsuan dan sebagainya, yang tentunya ini menjadi presiden buruk. Nah, kenapa saya melaporkan ini? Agar yang bersangkutan diberi sanksi lah bagi organisasi di mana tempat yang bersangkutan berlindung, gitu. Setidaknya dicabut sementara waktu. Karena yang bersangkutan ini beberapa waktu yang lalu, 2 tahun yang lalu, saya pernah mendampingi yang bersangkutan atas tindak pidana pencurian, 2 kali bahkan pencurian kendaraan bermotor, ya. Yang terakhir diancam dengan pidana 1 tahun 8 bulan, diputus 1 tahun 8 bulan. Ini kan advokat yang kriminal lah kalau dikatakan demikian ya, udah nggak layak jadi advokat. Saya izinnya harus dicabut itu agar tidak mengganggu advokat lain. Nah, kenapa bisa terjadi? Ada surat keterangan dokter dari Dr. Sugiharto yang mengatakan bahwa yang bersangkutan ini mengalami gangguan kejiwaan bipolar kinemanik akut. Dan tentunya sebagai advokat pada saat kita mendaftar advokat saja kita harus sehat jasmani dan rohani.
tidak boleh ada hilang kesehatan jiwanya. Ini tentunya akan menimbulkan presiden buruk. Dan bila tidak dicabut segera izinnya. Dan kita bisa lihat perilaku yang bersangkutan ini kan sudah 3-4 kali ada perbuatan pidana yang bersangkutan lakukan. Nah tentunya kalau tidak segera dihentikan akan merambat pada pengacara-pengacara yang lain. Karena itu saya sarankan pada ketua organisasi yang bersangkutan, di mana yang bersangkutan untuk segera mencabut izin yang bersangkutan, agar tidak berdampak bagi para advokat yang lain. Nah tentunya kami juga besok pagi, tanggal 27, karena saya baru pulang dari rumah sakit, baru sembuh, saya akan melaporkan bersangkutan ke pihak kepolisian di Denpasar Barat, karena tempat kejadian perkara di Denpasar Barat. Yang bersangkutan saya laporkan atas tindak pidana penistaan, lalu fitnah, pencemaran nama baik, dan juga pemalsuan di situ. Kalau tidak saya laporkan tentu dia nggak benar nantinya tentunya gitu. Ini yang dapat sampaikan. Terima kasih. Selamat malam.